Kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Lagi dan lagi, Gunung Rinjani memakan korban. Kali ini pendaki asal Brazil, Juliana Marins berhasil dievakuasi meski nyawanya tak dapat diselamatkan. Nyaris sepekan ini, nama Juliana menggema dan pemerintah Indonesia menjadi sorotan dunia, terutama netizen dari Brazil, usai dianggap lamban memberikan pertolongan pada pendaki berusia 27 tahun yang jatuh ke jurang sedalam 500 meter. Tim penyelamat Basarnas dan kelompok relawan berjibaku melewati medan yang sulit hingga membutuhkan waktu 5 hari untuk mengevakuasi Juliana dari dasar jurang. Meski nyawanya tak dapat lagi ditolong, keluarga Juliana Marins menulis sepucuk surat untuk kedua relawan Indonesia dan tim penyelamat lainnya yang sudah berjuang keras mengevakuasi Juliana dari dasar jurang untuk dibawa pulang ke negeri asalnya sebelum disemayamkan. Atas nama keluarga Juliana Marins, kami menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam atas semua kemurahan hati, keberanian, dan dukungan yang telah kalian tunjukkan saat bergabung dengan tim penyelamat di Gunung Rinjani. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah hidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todos vocês e pediu desculpa que não. Nama Juliana Marins
tidak hanya ramai menjadi perbincangan dalam negeri, tetapi juga luar negeri, terutama negeri asalnya Brazil. Pendaki muda yang sudah menaklukkan berbagai gunung tinggi di banyak negara itu, kini tinggal nama, usai jatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Tim penyelamat yang dianggap lamban menjadi sasaran. Menanggapi berbagai kritikan, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan permintaan maafnya dan menjelaskan rintangan yang dihadapi tim penyelamat saat diterjunkan ke lapangan. Karena memang kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, awalnya kita ingin melaksanakan evakuasi secepat mungkin dengan menggunakan pesawat heli, dan itu menjadi alternatif pertama. Ternyata karena cuaca tidak memungkinkan. Kemudian alternatif kedua, dengan adanya korban sudah bisa kita tarik ke atas. Kita kepingin di perjalanan andai saja cuaca bagus, kita ingin menghadirkan helikopter lagi untuk mengangkut menggunakan media udara. Kabar buruk atas apa yang menimpa pendaki asal Brazil, Juliana Marins, menjadi pukulan telak bagi kita semua. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia yang tidak luput menjadi sorotan. Perempuan berusia 27 tahun asal Rio de Janeiro itu tidak dapat diselamatkan usai jatuh ke jurang hingga kedalaman 500 meter. Juliana, begitu dia disapa, merupakan lulusan dari Universidad Federal do Rio de Janeiro, jurusan Perikanan dan Propaganda. Ia bekerja di bidang kehumasan sebagai publisis dan sering tampil sebagai pole dance di Brazil. Kunjungannya ke Indonesia merupakan bagian dari hobinya yang gemar melancong ke berbagai negara. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara yang pernah dikunjungi Juliana ialah Vietnam, Thailand, hingga Filipina. Dan berikut potret Juliana saat mendaki di Gunung Rinjani bersama 5 orang temannya sebelum insiden buruk mengakhiri petualangannya. Nyawa Juliana yang tak dapat ditolong mengundang badai kritik dari netizen Brazil. Tak tanggung-tanggung, akun resmi Presiden Prabowo Subianto dibanjiri komentar dari netizen Brazil. Menanggapi berbagai kritikan pedas, sejumlah kalangan angkat bicara mencoba meredakan ketegangan dan amarah atas lambannya upaya penyelamatan terhadap Juliana yang terperosok jatuh ke dalam jurang hingga 500 meter dalamnya. Tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Seluruh tim yang ada di sini telah berinteraksi, komunikasi dengan pihak keluarga, difasilitasi dari pihak embassy atau dari kedutaan. Kita sampaikan mulai dari kegiatan yang kita laksanakan, kemudian kita presentasikan tahapan-tahapan kegiatan yang kita laksanakan sebagai tanggung jawab moral dari pemerintahan terhadap korban warga negara asing tersebut. Dan dari pihak keluarga, alhamdulillah, yang pertama menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan kita. Kemudian dari operasi yang kita laksanakan juga
mendapatkan apresiasi, dan dari kesempatan itu pun kita berikan kesempatan, barangkali mungkin ada tanggapan, mungkin ada pertanyaan, dan ternyata alhamdulillah dari pihak keluarga bisa sangat menerima. Juliana pertama kali terlihat oleh sesama pendaki yang melakukan pencarian saat tak menemukan keberadaan Juliana di tempat peristirahatannya. Berkat bantuan drone, Juliana berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Ia tak dapat berjalan dan meringkuk kesakitan. Pencarian tidak berjalan maksimal lantaran kondisi alam yang tak memungkinkan. Saat itu, kabut tebal turun menutup pandangan, hawa dingin menusuk ke tulang, medan yang curam dan berbatu, menambah beratnya evakuasi. Di saat bersamaan, para tim penyelamat berjibaku dengan waktu. Setelah 5 hari melewati medan yang terjal, berkat kerjasama tim, Juliana berhasil dievakuasi meski nyawanya tak dapat lagi ditolong. Everything. We're here with you. Okay, we are here. Yeah. I'm going now. No idea. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to. Yeah, I saw her look at us. Stay awake. Rescue is coming. Es increíble que con la práctica que just grab you. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to measure. So I'm going down. No idea. Like this. Yeah. It's gonna go to the way. Yeah, so we need to.
banyak yang turun. Awas roh di bawah. Hati-hati. Kira turun. Stop. Mati tak bang ya? Mati ya? Dah bawa dah. Jadi bang, kan dipakai untuk heli nanti. Apa-apa stay aja. Hati-hati bang. Hati ya. Semangat. Semangat Pak Saiful. Hati-hati bang. Bang, place it. Bang, jangan place it. Bongkar aja deh. Pasang sini. Yang di rescuer yang di bawah, rescuer keempat sudah turun. Bang Tio, monitor. Bal, cek simpul nuan. Jalan terus. Baru itu. Pelan. Ada kakak. Makan dulu oleh. Nah, ketuan. Ya, maju. Pelan. Silakan.
Ya, inilah keadaan tidur di tebingan. Ya, mau mengevakuasi. Morning. Pagi. Naik ke pompong. Film-film. Oi. Siapa penarikan banget. Hello. Para mendesak. Ini turun di tebing itu belum ada hati. Di atas. Oke, Yuk. siap. Oke. Jalan. Istirahat bentar ya. Hah? Istirahat bentar. Ngopi tuh, Pak. Bang Samsul. Istirahat bentar di pos 2. Thank you. Dalam operasi evakuasi korban warga negara Brasil atas nama Juliana. Perkembangan saya sampaikan bahwa pada pukul 13.50 bahwa korban dari hasil informasi dilaporkan telah dapat dievakuasi dari kedalaman 600 meter menuju ke LKP. Ternyata juga kondisi cuaca tidak memungkinkan, sehingga evakuasi korban terpaksa harus kita laksanakan dengan ditandu. Jadi dengan ditandu ini memang akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama. Pada pukul 15.50 kira-kira korban sudah menyampai di pos Pelawangan Sembalun, dan perjalanan dari pos Pelawangan Sembalun ini menuju pos yang ada di kita ini memakan waktu kira-kira 6 jam. Tapi alhamdulillah dari komunikasi kita bahwa rencana kita mengangkat korban yang dari kedalaman 600 yang direncanakan mungkin memakan waktu bisa lebih dari 6 jam, ternyata dengan dukungan dari tim gabungan ternyata bisa lebih cepat. Begitu juga perjalanan pada saat kita monitor dengan komunikasi yang ada, ternyata perjalanan juga bisa mungkin maju kira-kira 1 jaman. Itu yang bisa saya sampaikan